Oke, tes, tes, tes. Ya, halo, Mas. Oke, selamat siang, Fir. Siap, Kak. Aduh. Oke, oke, kita mulai aja. Oke. Nah, hari ini kita masih bahas tentang struktur data. Cuma sekarang kita lebih ngerjain implementasi dan contoh-contoh soal struktur datanya. Nah, jadi sebelum itu aku review lagi tentang struktur data. Nah, ternyata kan di Python itu ada beberapa tipe data. Nah, sedangkan untuk struktur data, tipe data yang akan kita gunakan itu ada 4. Ada daftar atau list, kemudian ada tuple, ada kamus atau dictionary, kemudian ada set. Nah, cara bikinnya, kalau daftar kita bisa pakai list. Nah, kalau datanya yang udah ada itu memakai tanda kurung siku-siku. Nah, kalau tuple, tuple itu pakai kurung biasa. Dictionary itu pasangan dari key dan value atau kunci dan nilai. Nah, sedangkan set itu memakai kurung perawal. Nah, kalau daftar berarti datanya tunggal. Nah, dia boleh datanya campur, entah itu antara integer dengan string ataupun data yang lain. Kemudian untuk tuple, tuple sendiri itu list yang datanya nggak boleh berubah. Berarti kalau misalkan 81,67 berarti nilai 81 itu nggak bisa kita ganti dengan nilai yang lain. Nah, dia tetap seperti itu. Nah, kemudian set. Set itu juga merupakan list, tapi dia bersifat unik. Berarti data-data yang ada di dalam set itu nggak boleh ada data yang duplikat atau ganda. Nah, tipe data kemarin itu kalau berdasarkan tipenya kita bagi jadi 2. Tipe data immutable sama yang bisa diubah. Nah, kalau tipe data yang nggak bisa diubah itu yang kita kenal dengan integer, pecahan desimal, kemudian variabel logika atau boolean, string, tuple. Nah, sedangkan tipe data yang dapat diubah itu seperti daftar, kamus, set. Nah, diubah itu nilai yang ada di dalam tipe data tersebut bisa kita ganti dengan data yang lain. Nah, kalau tadi kan struktur data, tuple-nya juga masuk. Nah, sedangkan tuple itu kan data yang nggak bisa kita ubah, jadi dia masuk ke dalam immutable. Nah, oke, ini bikin list seperti yang ada di share screen. Nah, kalau kita bekerja dengan list, menambahkan data, kita menggunakan append. Untuk menghapus, kita gunakan remove. Kemudian kalau untuk cek apakah data tersebut ada di dalam list kita pakai data yang kita cariin, kemudian nama dari listnya. Nah, untuk mengurutkan, kita bisa pakai sort. Nah, ini tuple, kemudian dictionary. Oke, dictionary itu operasionalnya kita bisa tentukan panjang dari dictionary, kemudian kita bisa mendapatkan
elemen kunci. Nah, misalkan kita ingin mencari eh, nilai yang ada di dalam dictionary. Nah, berarti kita bisa panggil kuncinya aja. Nah, nanti dia bakal menampilkan nilai dari kunci tersebut. Karena kunci dan nilai itu sepaket. Jadi kalau kita mau cari nilainya, kita bisa panggil kuncinya aja. Nah, kemudian untuk menambahkan data. Nah, kalau untuk menambahkan data di dictionary itu kan berbeda dengan list. Kalau list kita pakai Font, sedangkan untuk dictionary kita bisa langsung menentukan key-nya apa, kemudian sama dengan nilainya apa. Nah, ini ada dua tujuannya. Satu, kalau misalkan data Smith ini atau kunci Smith ada di dalam dictionary kita, berarti perintah Smith sama dengan Taylor itu menjadi menggantikan nilai yang udah ada. Tapi kalau misalkan Smith-nya nggak ada, berarti perintah ini berfungsi untuk menambahkan data baru. Nah, untuk menghapus di dalam dictionary kita pakai delete sebenarnya. Nah, ini operator del, readers, kemudian apa kunci yang ingin kita hapus. Nah, kalau kita ingin menghapus kuncinya, itu udah sekalian sama nilai yang lekat kepada kuncinya. Oke, itu sekilas. Nah, sekarang kita langsung ke implementasi dan contoh soal atau program dari struktur data. Nah, silakan Raffi ke course, kemudian modul 4, lesson terakhir. Lesson 4, workshop tentang pemecahan masalah. Nah, silakan nomor 1 itu kelompokkan mana yang daftar, kemudian mana yang tapel, kemudian mana yang kamus, dan kemudian mana yang set. Ini set. Banyak itu set. Ini transfer. Kayaknya nomor nomor dua apa ya, Kak? Nah, kalau untuk nomor 2 itu tinggal di run aja. Nah, sebenarnya diminta itu Rafif untuk mempelajari yang soal nomor 2 programnya seperti apa, kalau dijalankan hasilnya bakal kayak gimana. Hmm, Nah, itu bisa kamu terserah mau contohkan masukannya seperti apa. Nah, kalau untuk yang nomor 2 itu coba kita masukkan misalkan 5, kemudian spasi 5 spasi 5 spasi 4 spasi 5 spasi 3 atau terserah kamu. Nah, lalu kira-kira setelah kita enter,
Nah, dia bakal menampilkan ini. Nah, kemudian kita lihat. Katanya estimasi diterima marknya sama dengan 5. Oh, Nah, yang mark ini berarti data satu-satu yang dari kita masukkan satu buah, ini kan berupa string, satu string aja. Tapi kalau udah dikasih split di sini, dia bakal menjadi sebuah daftar. Nah, jadi datanya ada string 5,5,5. Kemudian dia bakal cek jumlah siswa terbaik itu kalau nilainya string 5. Nah, berapa nilai 5 yang ada kita masukkan. Nah, itu programnya menghitung banyak 5. oke. Ini berarti nomor dua dia apa enggak? Oke, kamu jalankan aja nanti aku yang cek. Nah, itu Oh, misalkan enggak. ya kalau misalkan udah dipelajari gimana cara masukinnya, kemudian run kira-kira baca programnya untuk apa. Nah, nanti aku udah checklist hijau. Nanti kamu refresh dia udah jadi hijau. Oke. Nah, sebenarnya itu untuk menjawab soal nomor 3. Hmm. Nah, untuk nomor 3 itu katanya mungkin ada beberapa jawaban yang benar. Berarti ada multiple choice. Kita lihat dulu. Pilihan pertama, di awal program, marks adalah string dengan nilai. Dan pada akhirnya daftar dengan nilai. Oke, maksudnya seperti ini. Di awal, dia berupa string karena dia marks sama dengan input. Berarti kan hasilnya adalah string. Tapi ketika marks sama dengan marks dot split, berarti kita pakai dot split, kita pisahkan dia berubah jadi daftar. Nah, jadi pilihan pertama itu di awal program, marks adalah string dengan nilai, kemudian setelah dikasih split, dia berubah jadi daftar. Nah, itu benar. Kemudian, program meminta input nilai dan output jumlah A atau siswa terbaik. Nah, ini kan dia kalau dia mendapatkan marksnya sama dengan 5, berarti jumlah siswa terbaiknya berapa. Jadi emang menghitung siswa terbaik. Jadi pilihan satu 2 benar. Terus, jika Anda memasukkan nilai tanpa memisahkannya dengan spasi, tidak ada berubah dan jumlah siswa terbaik akan dihitung dengan benar. Nah, di sini jika Anda memasukkan nilai, berarti kalau kita jalankan program tadi, kalau tadi kan aku menjalankan contohnya, kita masukkan 5 spasi 5 spasi 5 spasi 4 atau apa menggunakan spasi. Nah, kalau kita nggak menggunakan spasi, katanya di sini programnya oke-oke aja. Nah, sebenarnya salah. Karena di baris kedua, mark sama dengan mark split. Kemudian di dalam kurung split Terus itu, kenapa enggak? Karena hmm, kalau genap nggak bakal ini ya, harus ganjil maksudnya, ya kan? ya, yang mana, Fif? Yang tadi Kak. Memasukkan nilai tanpa memisahkan dengan spasi. Mm-mm. Nah, maksudnya gini sih. Eh, karena splitnya, pemisahnya di sini berupa spasi. Gitu. Nah, itu kan ada string pakai kutip, Mm-mm. kemudian ada spasi. Berarti dia yang memisahkan datanya adalah spasi. Jadi kalau seharusnya misalkan kita masukkan 5 spasi 5 spasi 5. Nah, yang memisahkan data ini adalah spasinya. Jadi dia bakal dipotong berdasarkan spasi. Nah, sedangkan opsi ketiga katanya memasukkan nilai tanpa memisahkan dengan spasi.
Jadi kalau kita nggak pakai spasi, berarti lima-limanya seperti ini, dia nggak tahu splitnya, operatornya mana gitu. Nah, jadi ini bakal error karena atau nggak error sih, bahkan datanya nggak terhitung karena dia bakal memisahkan data itu dengan tanda kalau datanya ada spasi. Nah, jadi kalau kita nggak pakai spasi, ya dia nggak bisa dipotong datanya gitu. Makanya yang nomor 3 tuh salah tuh. Gimana, Viv? Paham nggak yang opsi nomor 3? Paham, Kak. Oke, berarti itu Kalau nggak yang salah. opsi nomor 5 salah ya, Kak? Nah, opsi nomor 5. Setelah menerapkan metode split, tipe data Mars berubah. Nah, itu benar. Karena di awal yang tadi, itu berhubungan dengan pilihan pertama tadi. Di awal program, Mars-nya berupa string, karena kita pakai input. Kemudian pada akhirnya, si Mars di baris kedua, karena dia pakai split, itu berubah jadi daftar. Jadi pilihan yang nomor 5 setelah menerapkan metode split, tipe data Mars berubah. Nah, itu benar. Kalau yang nomor 6, Oke, nomor 6. Jika Anda memasukkan baris 4 garis miring 5 spasi 4 spasi 5 garis miring 5 spasi. Nah, daftar akan ditampilkan. Nah, sebenarnya ini udah itu. Dia yang akan dipisahkan pasti yang ada spasi. Berarti data 4 eh, 4 bagi 5, kemudian 4, 5 bagi 5 sama 5. Seharusnya seperti itu. Bukan 4, 5, 4, 5, 5, 5 ini. Karena yang akan dipisahkan yang ada spasinya aja. Sedangkan yang pakai garis miring itu kan nggak ada spasi. Nah, jadi nggak mungkin ini yang ditampilkan. Nah, jadi pilihan yang benarnya 3 aja. oke. Ya, kita lihat nomor 4. Saat siswa mendaftar di sekolah, nama belakang mereka ditambahkan ke database dalam urutan kronologis. Berarti kalau dibaca ini aja, berarti kita akan menambahkan data ke dalam sebuah list dengan urutan kronologis. Sedangkan pas dia masukkan, katanya masukkan nama belakang siswa dalam satu baris, dipisahkan oleh spasi. Berarti ini cuma berupa string. Tapi nanti dia akan berubah jadi daftar, berarti kita akan pakai split. Katanya oleh spasi, dipisahkan oleh spasi. Berarti kita kasih splitnya nanti pakai spasi. Di langkah pertama kita bikin dulu input untuk masukkan nama belakang. Di nama sama dengan input masukkan nama belakang siswa dalam dalam satu baris baris yang dipisahkan oleh spasi. Dipisahkan oleh spasi. Habis itu nama ini akan kita ubah menggunakan nama titik split. Kita split dia menggunakan spasi. Oke, coba kita tes dulu deh. Coba aku print nanti. Print nama. Smith Johnson Peck. Smith Johnson. Oke, berarti dia udah bisa kepisah menjadi daftar. Tapi di soal dia dibikin urutannya, cetakannya daftar kelas, kemudian ada nomor urut 1, strip Johnson, 1, 2, strip Peck, 3, Smith. Nah, ini dia minta pakai sort. Jadi kita sort dulu nama sort. Hmm.
Nah, baru kita bikin untuk nomor urut, kita gunakan X sama dengan satu kan for name in nama, for name in nama, kita print X strip X strip C name, kemudian X tambah sama dengan satu. Coba dulu. Lupa. Ini daftar ke daftar kelas. Habis itu kita hitung print jumlah siswa sama dengan len nama. Smith Johnson Johnson Smith jumlah siswa 3. Daftar kelas. Oh, kelas yang kecil. Johnson Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang nggak paham untuk nomor 4 sih.
Ah, itu aku udah salin. Terus, bentar. Oke, gimana? Kita cek lagi. Oke, aku cek aja dulu ya. Nah, yang pertama itu di baris kedua. Nah, Iya. ya, name seharusnya itu dot pakai titik. Oh iya. Name dot split, name dot sort. Yang sort juga itu nama dot sort. Oke. Nah, kita cek dulu penggunaan for. Nah, for ini maksudnya kenapa sih kita gunakan for? Nah, kalau di soal kan dia minta untuk menampilkan list si Smith, Johnson, Peck gitu kan. Nah, kita Hmm. awalnya pakai input. Berarti dianggapnya Smith, Johnson, Peck ini itu sebuah satu kalimat, satu buah string. Nah, kenapa dia bisa berubah jadi list? Karena di baris kedua kita pakai nama dot split. Nah, jadi Smith, Johnson, Peck itu kita putus datanya sehingga dia jadi datanya satu-satu. Smith, Johnson, Peck. Nah, jadi ada tiga data. Kemudian di baris keempat itu kan ada nama dot sort. Nah, di sini kan dia minta diurutkan. Berarti kita bakal mengurutkan datanya. Yang yang awalnya Smith, Johnson, Peck jadi Johnson, Peck, Smith. Kemudian apa sih guna dari for? Nah, for itu kita fungsinya untuk menampilkan data ini lebih rapi. Jadi kita bikin pakai nomor urut satu strip Johnson. Nah, untuk mencetak data satu-satu, nah, jadi ibaratnya list Johnson Pecksmith itu ada di dalam sebuah kelompok data. Nah, kita harus ekstrak datanya satu-satu. Untuk mengekstrak data satu-satu itu, kita gunakan for. Nah, for, ibarat penggunaan for aslinya kan for. Kemudian kita bikin variabel yang kita inginkan, misalkan for i in range gitu kan. Berarti i-nya adalah elemen yang bisa kita bikin. Nah, tujuan di sini berarti for, kemudian bikin variabel yang kita maksudkan atau kita misal kita terserah bikinnya apa
Yang penting variabel ini nanti akan kita panggil ke dalam print kita. Nah, kenapa aku tadi pakai for name? Karena kita udah ada nama-nama, jadi apa sih nama variabel bagus lainnya. Jadi makanya aku pakai name. Itu jadi mungkin agak keliru bukan agak membingungkan jadinya. Seharusnya kalau kita bikin yang bagus, tuh dari awal kita kasih dulu. Kalau dia data majemuk, kita kasih pakai S belakang. Ini pakai S, ini pakai S. Nah, habis di sini kita bikin data tunggal. Seperti for nama, in. Nah, in-nya itu adalah nama dari list kita. Nah, list ini kan kita kasih variabelnya nama. Nah, jadi, nah ini if-nya kita nggak usah cek lagi. Kalau misalkan Rafif cek if A sama dengan Smith, Johnson, Peck, A, sedangkan A itu nilainya 1. Oke, kamu kasih di sini tujuan kita kasih sebuah counter sama dengan 1 sini agar kita bisa bikin nomor urut 1, 2, 3 gitu. Jadi pas perulangan pertama A itu jadi 1. Misalkan 1 strip apa data pertama Johnson berarti 1 strip Johnson. Nanti di Hmm. perulangan kedua si nilai A tadi yang awalnya 1 akan ditambah 1 jadi 2. Makanya nomor urut 2. Nah, jadi kita nggak pakai if. Nah, sini makanya print A strip. Nah, di sini yang kita panggil datanya adalah data tunggal yang kita bikin variabel tadi. Nah, jadi for nama in namas. Maksudnya selagi nama itu ada di dalam namas. Berarti dia adalah data satuan. Kalau misalkan tadi kita punya 3 buah data. Nah, jadi namas itu adalah 3 data ini. Sedangkan nama adalah satu bagian dari data tersebut. Nah, di tiap perulangan, kursornya yang awalnya dari urutan pertama, dia akan pindah. Kalau perulangan kedua, perulangan ketiga dia akan cek data ketiga juga. Makanya dia kayak gini seharusnya. Nah, baru print jumlah siswa len nama. Nah, ini ada ketinggalan print di atas for satu lagi. Kita bikin daftar kelas. Print daftar kelas titik dua. Nah, kalau tadi kita udah ganti nama variabel, nama list kita jadi namas, berarti di jumlah siswa, len-nya bukan nama lagi, tapi nama list tadi, namas. Nah, di baris ke-9,
Berarti kamu kasih counter nama sama dengan satu. Oke, nama strip. Nah, setelah stripnya itu, data tunggal yang kita panggil adalah si name, yang for name itu. Jadi setelah strip, jadinya name. Nah, kemudian bagian len. Nah, kita lihat tadi list kita namanya namas. Nah, jadi len namas. Nah, satu lagi di atas for itu kita ada ketinggalan print daftar kelas. Jadi taruh print daftar kelas. Nah, baru nanti kita bikin urutan dari namanya. Jadi di atas for ditaruh print daftar kelas. Sudah, Kak. Oke, udah kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 di sini ada komentar bahwasanya ada dua fungsi yang akan kita pakai. Oke, berarti kita akan mengerjakan bikin fungsinya. Nah, kita lihat dulu deh. Tulis fungsi getInfo. Nah, fungsi getInfo harus satu meminta input nama belakang. Oke. Terus meminta input mata pelajaran profil. Kita cek dulu deh. Nama belakang, mata pelajaran profil, kemudian nama belakang, mata pelajaran profil, terus daftar pertanyaan. Terus, oke, nah ini ada yang berulang, berarti kalau dia berulang, udah pasti, tunggu dulu. Oh, nggak berulang. Student satu get info, oh berarti dia mau manggil nih. Berarti kita minta dulu input nama belakang dan mata pelajaran. Oke, get info, input dulu nama sama dengan input grab nama belakang GP2. Terus mapel sama dengan input mata pelajaran profil GP2. Oke, terus apa lagi? Mata pelajaran dimasukkan melalui spasi. Oh, kalau mata pelajarannya banyak. Beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus. Ingat metode yang tepat untuk string. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Menghasilkan daftar terurut dengan data tentang siswa. Perhatikan fungsi getInfo. Oke, berarti si mapel beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma di mapel sama dengan mapel dulu. Mapel sama dengan mapel kita split menggunakan spasi. Ntar replace. Aku cek dulu.
Oke, jadi sebelum kita split dia mapel sama diri. Mapel, dengan mapel kita replace tanda koma dengan ya aku tes dulu di mata pelajaran misalkan biologi sains yang bisa dites. Nah, jadi kalau di sini dia bilang kalau misalkan orang yang menjalankan program itu nggak ngasih spasi antar satu mata pelajaran, misalkan Inggris dengan Math. Nggak dikasihnya spasi, tapi dia salah pencet mungkin kebiasaan nulis pakai koma. Nah, jadi kita bakal taruh pakai replace di sini. Jadi kita replace koma menjadi spasi. Nah, makanya di bawah mapel sama dengan input, kita kasih mapel itu untuk replace koma menjadi spasi. Nah, kalau udah diganti jadi spasi, komanya, baru kita split dia untuk menjadi sebuah list. Terus, bentar, menghasilkan daftar terurut dengan data tentang siswa, nama belakang, dan mata pelajaran mereka. Oke, berarti kita urutkan lagi mapel sort. Nah, kalau udah kita urutkan, habis itu kita bikin list untuk menyimpan nama sama mata pelajaran yang udah kita minta tadi. Berarti kita nggak sekedar hanya minta aja. Nah, tapi kita masukkan data ke dalam listnya. Hmm, student, student, student sama dengan list. Ya, habis itu student di F1, kita F1 nama dulu. Habis itu students kita F1 mapelnya agar list kita bisa dipakai. Student kita return student. Terus apa lagi? Print info, print info, print info. Nah, itu dulu untuk gen info. Sedangkan print info, deh. Nah, studennya kita pakai S tadi. Cetak judul, kuesioner siswa. Mana ya tulisan kuesioner? Cetak judul kuesioner siswa, cetak nama belakang dan daftar mata pelajaran bernomor seperti di gambar.
Kita bikin print aja. Print daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan. Ya, habis itu print, print nama belakang, nama, nama, eh, nama belakang, strip, nama belakang, strip, eh, strip, apa namanya? Oh, kita butuh data students. Nah, indeks pertama. Nah, kenapa kita ambil indeks pertama, indeks 0, itu karena list kita yang kosong tadi, data pertamanya adalah nama siswa. Kemudian baru data kedua itu adalah list sebuah mapelnya. Jadi kita bikin ada list di dalam list. Jadi list mapel, mapel ini bakal berisi nanti mata pelajaran yang bersifat majemuk, misalkan English, Math. Nah, itu akan diubah karena kita udah pakai split, dia udah jadi daftar. Nah, habis itu daftar tadi kita masukkan lagi ke sebuah daftar. Makanya jadi list di dalam list. Nah, student indeks 0 itu untuk nama, sedangkan indeks 1 itu untuk mapelnya. Ini print. Nah, lagi. Mata pelajaran profil. Mata pelajaran profil titik 2. Nah, karena si mata pelajaran profil berupa list, berarti kita bakal cek menggunakan for. Nah, sama seperti tadi, kita bikin counter dulu untuk nomor urutnya. Aku kasih tadi ya. Mana? X sama dengan 1. Kita for subject atau pelajaran for subject in students. Nah, students untuk mapel itu indeksnya tadi 1. Karena indeks 0 untuk nama, indeks 1 untuk si mapel. Nah, baru kita cetak print nomor urut, koma, strip, koma, si subject. Oke, habis itu kita tambahkan X tambah sama dengan 1. Ntar kita cek dulu. Peters, English, Math, Peters, English, Math, nama belakang, Johnson, History Art, Johnson, History Art, eh, History. Oke, kita cek lagi. Benar salah. Mana dia? Tipenya nama belakang. Oke. Mata pelajaran profil. Nama belakang pelajaran profil. Profil. Oke. Profil. Mata pelajaran. Oh iya, profil bukan profil. Peters. English. No, Johnson. History. Nah, oke. Ini nomor 5, kayak gitu, silahkan disamakan dulu, Fit. Nanti kalau yang nggak paham itu silahkan ditanyakan aja.
Itu munculnya subjek untuk apa, Kak? Nah, Oh, subjek ada tadi di for ya tadi. Oke. di for. Sama kayak kita bikin for I. Nah, I itu kan elemen yang kita bikin sendiri yang Hmm. menyatakan bahwasanya dia data tunggal dari data majemuk in, misalkan in itu list tadi. Nah, student satu Terus ini, kalau students nol sama yang satunya kenapa apa tuh, Kak? nah, oke. Nah, jadi kan tadi kita punya nama sama dengan input. Kemudian kita punya mapel sama dengan input. Nah, habis itu si mapel kita pakai split di sini. Alhasil, yang tadinya mapel string itu dia udah jadi list. Nah, habis itu kita bikin lagi di bawah sebuah list baru. Namanya students. Di mana kita masukkan data nama ke dalam student. Berarti data students ini, bentar, mana ya aku bikin kayak gini dah. Data students jadinya nama, nah koma, kemudian kita masukkan mapel yang udah list tadi, kita masukkan lagi ke dalam sebuah list. Alhasil dia seperti ini jadinya misalkan history art. Nah, nah, dia udah jadi list, tapi dia juga di dalam list gitu. Ini sebuah list, tapi di dalamnya si mapel tadi itu juga list. Nah, untuk student nol. Nah, ini nama list kita students. Student nol berarti urutan pertama. Nah, urutan ke nol itu adalah sebuah nama siswa. Nah, sedangkan di for subject, nah subjek itu bagian data tunggal in student satu berarti dia urut satu. Nah, kan kalau kita urutkan pakai indeks urutan pertama nol, habisnya satu. Nah, berarti dia subject in student. Berarti data tunggal dari list mapel ini. Nah, datanya diceknya si history dulu. Jadi ketika di print, X sama dengan satu, strip history. Kemudian di perulangan kedua, X-nya jadi dua. Nah, yang tadinya dia di history, dia pindah ke art subjeknya. Jadinya dua subjeknya art. Nah, gitu. Kenapa dia tadi ada student nol sama student satu? Karena itu indeksnya. Oh, oke. Ini udah sih, Kak. Udah, bentar. 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 Nih, Bu. Di baris ke-10 itu return students. Nah, S-nya ketinggalan sih. Itu aku yang students titik salah, Kak. Kalau tulis mapel. Nih. Oh. Tapi kan nggak lo dari ini. Bentar. Peters, English. Nah, karena dia bukan students titik list, tapi student sama dengan list. Nah, jadi kita bikin sebuah list yang namanya adalah students. Kemudian return itu di bawahnya studentsnya pakai S. Jadi kalau yang ada student aja itu diperbaiki. Students pakai S. Students. Kalau yang append salah juga. Itu S-nya harus dihapus juga.
Nah, nomor 7, students pakai S listnya. Karena di bawah kita udah pakai S. Oke. Terus di baris 13 sama 18 juga students. Nah, oke, coba dites dulu. Oke, aku tes Peters, English, Math, Johnson, History, or ntar Oh, kitanya. malah salah ya, Kak? Nah, bentar. English, Math, oke. Kita cek dulu deh. Oke, udah tulisannya. Mana tulisan tadi? Nama belakang. Oke, mata pelajaran profil, titik dua, daftar pertanyaan, nama belakang, step, mata pelajaran profil, mata pelajaran. Nah, karena di baris 18, in students index plus 1. Kalau nggak kita indeks 1, mata mapelnya, maka nanti mata pelajaran profil yang keluar termasuk nama siswanya juga. Nah, karena students itu kan datanya Peters, kemudian apa aja mapelnya. Sedangkan khusus untuk mapel itu ada di indeks kedua atau indeks 1. Udah, Kak. Ya, udah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, bagian kedua. Nah, yang yang pertama itu jelas sih. Yang salah adalah, yang benarnya ada 3, yang salahnya itu yang data apa, kuncinya ada ganda. Nah, itu nggak boleh. Kunci ada 3, datanya tuh nggak boleh. Dia harus data tunggal. Nah, total books itu salah. Hmm. Nah, untuk nomor 2, ini agak ribet sih. Datanya banyak yang punya anak kan. Hmm. Nah, jadi aku jelasin aja. Posisi posisi untuk si Andrew. Nah, kita lihat posisi Andrew. Andrew kayak di sini. Nah, yang pertama, kita lihat dulu X1. Andrew ada di X1, kemudian di urutan data pertama. Nah, karena urutan pertama, karena ini itu adalah indeksnya 0. Kemudian ini, aduh, indeksnya 1. Nah, jadi kalau ingin ambil data
Andrew itu berarti indeksnya X1 kurung siku-siku di indeks ke 0. Nah, habis itu kita panggil keywordnya name. Nah, jadi untuk ambil data, mana dia? Nah, aku kasih aja posisi Andrew itu di X1 kurang siku-siku 0. Kemudian kita panggil name. Nah, jadi alamatnya di sana. Itu untuk posisi Andrew. Nah, coba lihat di, nah ini dia, X106. Nah, untuk SQL. Nah, SQL itu lagi ribet lagi tuh. Berarti X1, kemudian, mana dia? Untuk SQL X1, kemudian karena dia masih di data yang ke 0, 0, 0, kemudian portfolio, portfolio. Nah, portfolio datanya ada dua, Python dan eh portfolionya ada Python dan SQL. Nah, SQL ada di indeks ke 1, sedangkan Pythonnya 0. Berarti portfolio 1. Nah, itu untuk SQL. Nah, untuk 4, berarti 4 ada di dictionary X2. X2, kemudian kita lihat 4. 4 ini, nah pertama X2 ini dia ada punya dua data dulu barisnya. Baris pertama sama baris kedua. Berarti alamat pertamanya pasti X0 untuk 4. Karena dia ada di urutan pertama. Habis itu kita cek posisi 4-nya. Nah, Udah sih, Kak. kuncinya udah. Oke. Bentar. Tapi ribet sih, Kak. Iya, iya. Karena dia datanya banyak yang anakan. Nah, jadi kita harus ceknya satu-satu. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 3. Bentar, waktu kita udah habis deh. Nah, karena waktu udah habis, aku kirimkan aja untuk nomor 3, 4, 5, 6. Nah, ini aku screenshotkan deh. Ini 3, 4. Oke, sejauh ini tentang struktur data, ada yang ingin ditanyakan dulu ya? Nggak ada sih, Kak. Oke, kalau nggak ada, nah itu kan aku udah, karena materi kita udah kompleks, jadi aku udah kirimkan setiap kita materi, setiap kita kelas, di akhir kelas aku kirimkan lagi slide-nya. Nah, itu nanti bisa kamu cek-cek lagi.
Tapi karena Oke. kalau yang pertemuan sekarang, karena kita masih belajar yang hal-hal yang kemarin, itu materinya nggak ada. Karena masih materi yang kemarin. Nah, itu Hmm. kan kemarin aku udah kirimkan beberapa. Nah, jadi mulai ke depan aku juga kayak gitu, karena materi untuk seterusnya itu udah mulai kompleks. Ya, kalau nggak ada, aku kasih poin dulu. Nah, oke. Karena waktu kita udah habis, jadi aku tutup. Sebelum sebelum tutup, aku izin screenshot dulu. Stop. Oke, satu, dua, tiga. Nah, oke. Kita lanjut di minggu depan, Viv, di hari Rabu jam 7 malam. Oke, Kak. Oke, aku pamit dulu.